Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya serta nikmatnya kepada kita semua. Tak lupa, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya yang mulia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kullu nafsin, setiap yang bernyawa, dha'iqatul maut, maka akan menemui yang namanya kematian. Wa nabluukum, dan kami akan menguji kamu dengan apa? Bisyarri wal khairi fitnah, dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Wa ilaina, dan kepada kamilah turja'un, kamu akan dikembalikan. Pada Quran Surah Al-Anbiya ayat 35 ini diterangkan bahwasannya setiap makhluk hidup pasti akan menemui yang namanya kematian. Entah sejauh apapun rumah yang ia tinggali, entah setinggi apapun jabatan ia miliki, entah sekaya apapun ia selama di dunia, yang namanya kematian tentunya tidak akan bisa dihindari. Dan tidak ada satu pun makhluk hidup yang akan kekal kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga diterangkan bahwasannya setiap manusia akan diberikan ujian atau cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan semena-mena Allah memberikan cobaan tersebut berupa keburukan, namun diantaranya pasti ada yang kebaikan pula. Dan kepada Allah lah kami atau kita akan kembali. Pada hadis riwayat Imam Baihaqi dijelaskan bahwasannya waqala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal mayyit," jika ada seseorang yang meninggal dunia, naqulul malaika, maka malaikat pun berkata, "Ma qaddama," apa yang telah lalu. Yang telah lalu yang dimaksud adalah tentang amal ibadah seseorang. Sedangkan yang dibicarakan oleh manusia apa? Wa yaqulun nas ma khalaf. Sedangkan manusia membicarakan tentang apa yang ia tinggalkan. Yang dimaksud di sini adalah tentang harta warisan seseorang. Kita pasti sering mendengar tentang berita bahwasanya ada satu keluarga yang memperebutkan hak warisannya. Padahal mayat tersebut atau seseorang yang meninggal tersebut di alam kubur sedang ditanyai tentang amal ibadah yang telah ia lakukan selama di dunia. Namun mengapa manusia malah membicarakan harta warisannya? Semoga kita menjadi umat yang selalu memprioritaskan tujuan kita menuju akhirat dibanding tujuan kita selama di dunia. Amin amin ya rabbal alamin. Pada Quran Surah Taha ayat 124 juga diterangkan tentang peringatan Allah ini tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man aqrada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dalam Quran Surah Taha ini dijelaskan barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah, maka sesungguhnya baginya adalah kehidupan yang sempit. Nah, pada ayat ini Allah memberikan peringatan atau ancaman bagi kita yang tidak mau mendengarkan peringatan Allah dari awal. Lalu, apa yang lebih kejam dari ini? Yaitu Allah akan mengumpulkan orang-orang tersebut dengan orang-orang yang lainnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Na'udzubillah ini dalik. Jadi, ketika ada seseorang yang tidak ingin mendengarkan peringatan Allah dari awal, maka Allah akan membuat kehidupannya semakin sempit sehingga ia akan merasa kufur setiap harinya. Bahkan pada hari kiamat nanti ia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang melakukan hal yang sama juga. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan buta. Nah, hal ini tentunya menggambarkan bahwa apapun yang kita lakukan pasti ada konsekuensinya atau ada balasannya. Dalam dua dalil yang akan saya sampaikan setelah ini terdapat kisah menarik tentang azab kubur. Yang pertama terdapat pada hadis riwayat Bukhari Muslim. An Ibnu Abbas qala marra Nabi sallallahu
عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى كان أحدهما لا يستتير من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة. Nah, dari Ibnu Abbas ia berkata Rasulullah SAW ini pernah keluar dari sebagian perkuburan di Madinah atau Mekah. Lalu beliau mendengar suara dua orang yang sedang diazab di kuburnya. Lalu beliau bersabda, keduanya sedang diazab. Tidaklah keduanya diazab karena dosa besar menurut mereka berdua. Lalu Rasulullah SAW bersabda lagi, padahal itu merupakan dosa besar. Salah satu di antara keduanya diazab karena tidak membersihkan bekas kencingnya, dan yang lain karena selalu melakukan namimah atau adu domba. Yang perlu kita highlight atau yang perlu kita sorot adalah mengapa ketika kita tidak membersihkan bekas hajat kita, maka itu termasuk dosa yang besar. Pertama, teman-teman pasti pernah mendengar yang namanya kebersihan adalah sebagian dari iman. Dan dalam ilmu fikih yang selalu dibahas dan yang selalu dipentingkan atau diprioritaskan adalah tentang istinja. Nah, jadi ketika teman-teman sebelum beribadah, teman-teman buang hajat, lalu tidak dibersihkan dengan bersih, maka ibadah teman-teman bakalan sah atau tidak. Yang kedua adalah tentang adu domba atau namimah. Nah, ketika kita mengira bahwa adu domba, fitnah itu adalah dosa-dosa yang sepele, tentu Rasulullah SAW sudah menegaskan bahwasannya adu domba dan fitnah ini adalah dosa besar, sehingga ketika nanti kita meninggal pun kita akan membawa dosa yang sangat berat, sehingga naudzubillahi min dzalik kita bisa mendapatkan azab yang keras juga di alam kubur. Makanya kita perlu hati-hati dalam perbuatan kita sendiri, dan juga kita perlu mengutamakan kebersihan kita sebelum kita menjadi orang yang ahli ibadah. Dalam Quran surah Al-An'am ayat 93 juga dijelaskan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakumul yawma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi wa kuntum 'an ayatihi tastakbirun. Dalam Quran surah Al-An'am ini dijelaskan bahwa alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut, dan para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Dan di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Jadi hal ini ditujukan kepada orang-orang yang zalim. Ketika orang-orang yang zalim sedang mengalami sakaratul maut lalu kamu menyaksikannya, maka sesungguhnya malaikat sedang memukulinya dengan tangan malaikat-malaikat itu sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Dan di hari ini, yang dimaksud di hari ini adalah di hari kiamat atau di hari ketika ia dicabut nyawanya. Dan kamu akan dibalas dengan siksaan yang menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar. Jadi selama orang zalim ini hidup, selama orang zalim ini tinggal di dunia, ia selalu seuzon kepada Allah, dan karena ia selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Hal ini berhubungan dengan dalil sebelumnya yang menjelaskan bahwasanya ketika seseorang berpaling dari peringatan Allah, maka ia akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Mungkin hanya sedikit yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.